Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak narasumber Bapak Pradi. Ada banyak hal yang harus dikuasai oleh imam masjid. Sekian banyak yang harus dikuasai ya oleh imam masjid. Kira-kira terkait dengan fikih, Quran, hadis, masalah jenayah, riayah, nomor segala macam. Pertanyaan kami, Pak, dari mana kami dapat kira-kira manusia yang seperti ini masa sekarang ini? Yang kita butuhkan ini seorang manusia super. Betul, Pak? Yang bisa menjawab semua kebutuhan masyarakat. Dari mulai anak lahir, oek sampai mati dikubur. Dia tanggung jawabnya memang. Betul. Dari mana sumber daya manusianya? Itu pertanyaan yang luar biasa. Dari mana jawabannya, Pak? Pesantren. Pesantren. Bapak dan Ibu narasumber yang saya hormati, sebelum kita sampaikan waktu dan tempat kepada narasumber, kami laporkan kepada Pak Ahmad Zamroni, peserta kita hari ini cukup komplek, Pak, mewakili pengembangan dan pembangunan masjid di Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama ada Pak Penghulu, Pak, yang samping tugas beliau sehari-hari adalah banyak menikahkan orang, baik gadis maupun janda, baik yang sudah yang ya memang, Pak, ada yang gadis ada yang janda. Pokoknya itu kalau juga Papua, Pak. Di samping itu sesuai dengan PMA nomor 34, beliau ini juga menyandang tusi di luar ini, Pak. Pengisidan, urusan agama Islam, penerangan, zakat, wakaf, dan perdoaan. Selain itu ada penyuluh, diwakili oleh penyuluh 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat. Yang tugas beliau adalah memberikan dulu jupen, Pak. Ada jupen dulu. Kata 2000 jupen ditukar dari penyuluh, Pak. Penyuluh pertama diangkat itu tahun 2000, menggantikan juru berenang. Ini pakar semua nih, Pak, penyuluh ini. Ya. Yang diundang adalah pakar-pakar 19 kabupaten kota. Ada pengurus masjid kita yang berjuang dan berjihad di lapangan mengurus masjid, dan ada imam masjid kita, Pak. Jumlah peserta tambah panitia tambah moderator 93. Nah, Pak, peserta saya 90. Kira itu yang dapat kami sampaikan. Waktu kami serahkan seluas-luasnya, Pak. Jadi memang sangat bertekad. Bisa lah sampai pagi, Pak, materi dengan pusat boleh atau tidak, Pak? Mungkin di Pak Zamrudin atau Pak Raya. Ya, kalau bisa sampai pagi, tidak ada, Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Ahmad Zamrudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes. Oh, rupanya banyak pengaruhnya ya. Kalau kita pakai masker, suaranya makin menghilang. Rupanya banyak filternya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berlaku sebetulnya, ini berlaku buat Bapak. Siapa? Standarisasi imam masjid. Jadi kalau yang bukan imam masjid, bukannya tidak boleh, tapi seperti dipersilakan aja, karena ini sebagai sebuah ilmu ataupun yang akan kita ketahui bersama. Baik, next please. Oke, baik. Baik. Ini kerangka berpikirnya kenapa sih kita harus ada imam masjid dan ada standarisasi. Baik, ini dia. Karena di sini kita di bawah dari Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, kemudian di bawahnya dari Subdit Kemasjidan, dan ini ada kegiatan kita ataupun tusi kita, salah satunya adalah dari Pembinaan Kemakmuran Masjid. Pembinaan Kemakmuran Masjid itu ada beberapa bagian yang akan kita lakukan. Yang pertama tentang imam masjid, takmir masjid, dan organisasi masjid. Ini semuanya ada di tugas dari kemakmuran masjid. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada Bapak dan Ibu tahu tentang manajemen masjid, ada 3 bidang di sana, yaitu bidang idarah, bidang imarah, dan bidang riayah. Insya Allah sudah paham semua ya, Pak ya. Baik.
Tuh, mundur. Salah pencet. Iya. Baik, ini landasan hukumnya. Kenapa kita melakukan kegiatan seperti ini? Landasan hukumnya ada. Jadi kita tidak serampangan membuat sebuah program. Ini tingkatan pelayanan atau peningkatan pelayanan dan bimbingan kemasjidan. Ada di sini. Allah, maaf. Nih, di yang keempat. Pertama, optimalisasi, kemudian melakukan penguatan, peningkatan pelayanan, kemudian pembinaan SDM masjid. SDM masjid itu apa saja? Takmir masjid, imam masjid, dan remaja masjid. Takmir masjid dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, itu takmir masjid atau pengurus masjid yang nanti juga masih sama di bawah untuk ataupun SDM kemasjidan, SDM masjid, dan itu nanti semuanya akan kita lakukan pembinaan. Berikutnya, bantuan pembangunan tawaran rehab musola masjid. Selanjutnya yang berikutnya adalah SIMAS. Baik, SIMAS ini nanti kita akan bahas untuk yang sesi berikutnya karena ini khusus sekali. Kenapa kita akan bicarakan itu berbeda, materi yang berbeda dan itu sangat luas. Tujuan dan ruang lingkup pembinaan standarisasi masjid seperti ini. Tujuannya sudah dapat, ruang lingkupnya juga ada. Berdasarkan kompetensi, kemudian berdasarkan tipologi masjid turun wilayah. Bapak Ibu, ada yang tahu tentang status masjid wilayah? Tahu semua ya Pak ya? Baik. KMA 394 tahun 2004 tentang penetapan status wilayah masjid. Yang pertama adalah masjid negara. Di mana lokasinya? Ada berapa? Satu. Kalau ternyata nanti kita pindah ibu kota, diperbolehkan nggak bikin masjid negara lagi? Sangat boleh. Baik, di bawah masjid negara ada masjid provinsi disebut dengan masjid raya. Di bawahnya lagi kota Madia atau kabupaten agung. Kemudian ada yang di bawahnya lagi kecamatan masjid besar. Di bawah masjid besar di kelurahan ataupun pedukuhan masjid jami. Di atasnya lagi, bukan di atasnya, maksudnya ada lagi yang lain, yang di perkantoran, SPBU, terminal, lapangan terbang, itu disebut dengan masjid tempat publik. Kemudian masjid yang mengandung nilai-nilai histori, masjid bersejarah. Di samping itu ada sebuah tempat ibadah umat Islam yang lebih kecil, surau. Baik, Mbak, Bu, sekarang saya mau tanya nih, sebagai orang yang pelayan masyarakat, nanti masyarakat akan tanya, Pak, boleh tidak kami membuat satu masjid jami lagi di desa kami? Boleh nggak? Tergantung kondisi. Apa yang dimaksud dengan tergantung itu, Pak Ustaz? Oke, baik. Masjid jami atau masjid besar. Jadi dalam satu wilayah, Bu, dalam satu wilayah ya Pak ya, nanti akan punya lebih satu atau lebih dari satu masjid jami. Akan punya lebih dari satu masjid besar. Begitu juga dengan masjid agung, sama seperti tadi. Akan kita punya satu atau lebih masjid negara ketika ibu kotanya pindah. Kalau gitu, masjid jami di satu daerah kita itu bisa lebih dari 10. Indonesia punya kekuatan yang luar biasa yang disebut dengan al-urf, muatan lokal, kearifan lokal. Itulah yang sebetulnya kita jaga. Tapi pada saat itulah juga kita mendapatkan penolakan dari dalam diri kita sendiri. Kearifan lokal yang ada di Indonesia ini bermacam-macam tergantung dari suku-suku yang ada di Indonesia. Dan itu luar biasa sekali. Kearifan lokal yang kemudian diramu menjadi satu itu kita kenal dengan Nusantara. Tapi mendapatkan penolakan dari dalam diri kita sendiri. Itulah yang terjadi. Maka yang disebut dengan radikalisme
ini bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, dan itu bukan sesuatu yang kemudian kita bisa lewatkan. Jangan, karena ini sangat berpengaruh terhadap keutuhan negara kita. Pola pembinaan imam masjid, kemudian rencana strateginya apa saja. Kita punya keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 582 tahun 2017 tentang apa? Tentang standar imam tetap masjid. Apa saja yang di dalamnya nanti kita akan berikan. Lanjut, urgensinya apa? Urgensinya imam ataupun pembinaan imam tetap masjid. Seorang imam harus tahu keadaan dirinya sendiri, tahu posisinya, tahu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan apa yang harus dia lakukan. Dia juga tahu perannya seperti apa. Kemudian dia juga harus dilakukan pembinaan karena harus ada peningkatan kualitas. Kompetensi imam tetap masjid, kompetensinya ada umum, ada khusus. Kalau umum jelaslah, kita sudah tahu apa saja ciri-cirinya. Memiliki pemahaman fikih salat itu jelas. Kemudian kemampuan tahsin dan tartil. Kemudian memiliki kemampuan untuk membimbing umat. Kemudian juga dia paham tentang problematika umat. Maka imam masjid tidak hanya berkurung atau mengurung diri di rumah. Dia harus jalan, dia harus paham tentang keadaan umatnya di tempat dia berada. Kalau yang khusus apa saja? Ini macam-macam. Di mana itu adanya? Sekali lagi itu adanya di standar imam tetap masjid. Tujuannya apa? Tujuannya juga sudah kita dapatkan, nanti bisa kita baca setelah kita dalam keadaan santai. Pengertian imam seperti apa? Dia tidak hanya untuk memimpin sholat dan berkhutbah, tapi dia juga harus bisa membina umat di lingkungan masjid. Sekali lagi, siapa yang menetapkan imam tetap masjid berdasarkan status masjid wilayah adalah pemerintah. Minimal adalah masyarakat berdasarkan keputusan bersama masyarakat. Ini standar umumnya. Syarat-syarat jadi imam seperti apa? Sekali lagi ya Bu, sekali lagi apa? Berdasarkan status masjidnya. Standar khusus tadi sudah diberikan. Figur yang lebih patut jadi imam. Jadi mentang-mentang ada tamu yang lebih hebat gitu ya, karena dia pejabat atau dia orang yang kita hormati atau dia sangat terkenal, entah itu terkenal di YouTube ataupun dan sebagainya. Kemudian pada saat kita melakukan salat rawatib terutama, dialah yang kita minta jadi imam. Belum tentu, Pak. Siapa yang lebih patut jadi imam, ini kriterianya. Dan ini kita dapatkan berdasarkan kompilasi dari para sarjana atau orang-orang yang alim. Siapa sih figur yang lebih patut jadi imam? Ini juga kita dapatkan dari beberapa literatur, dari beberapa fikih, kitab-kitab fikih. Standar kompetensi imam masjid, kemudian ini yang harus dilakukan atau yang harus dimiliki. Dan dia juga harus mempunyai strategi untuk berdakwah. Selanjutnya, ini kita harus paham tentang KNPS. Satu lagi yang kita perlu tahu adalah keberadaan kita selaku imam masjid pada saat kita tentang ini kriteria aliran sesat. Kenapa? Karena banyak sekali aliran-aliran yang masuk atau paham-paham yang masuk ke Indonesia dari negara-negara tadi yang saya sebutkan, dan itu jalurnya sangat halus. Yang pertama melalui pendidikan, beasiswa. Yang kedua melalui bantuan sarana dan prasarana.
yang ketiga melalui bantuan operasional, yang keempat melalui bantuan pembinaan. Baik, Majelis Ulama Indonesia mengingatkan ini kepada para imam tetap masjid supaya bisa memberikan pemahaman dan pembinaan kepada jamaah yang kita miliki. Literatur, baiknya kita memiliki literatur utama, di samping ada tambahan literatur lain. Baik, ada kitab-kitab akidah, kitab fikih, dan muamalahnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk materi kami cukupkan. Jika ada yang akan kita diskusikan, dipersilakan. Pak Ustadz, mohon izin, kita benar-benar sampai pagi atau sampai siang? Sampai siang aja cukup itu. Sampai siang. Baik, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak narasumber Bapak Samradi. Sesuai dengan materi yang diberikan tentang kebijakan teknis standarisasi imam masjid, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada banyak hal yang harus dikuasai oleh imam masjid, terutama dari segi penampilan, mungkin tingkah lakunya, dan lebih khusus lagi penguasaan ilmu keagamaan secara umum. Sekian banyak yang harus dikuasai ya oleh imam masjid. Kira-kira terkait dengan fikih, Quran, hadis, masalah jenayah, riayah, memal, segala macam. Artinya imam itu mampu menjawab segala bentuk tantangan, pertanyaan oleh yang ada di tengah masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Pertanyaan kami, Pak, dari mana kami dapat kira-kira manusia yang seperti ini masa sekarang ini, yang mampu menguasai ilmu sedemikian rupa? Dari mana manusianya? Kenapa kami bertanya demikian? Pemerintah begitu anak masuk sekolah, sudah ada jurusan-jurusnya, jurusan IPA, jurusan IPS, sudah jurusan agama. Terus masa kuliah di IAIN pun, di UIN pun, itu jurusannya sudah sekian banyak. Tamat sarjana dia jurusannya muamalah jenayah. Muamalah jenayah sudah jelas kita apa yang diurusnya, kemampuannya kemana, sarjana di bidang apa. Apakah mungkin diarahkan untuk jadi imam masjid terus seperti ini? Jadi dari sepanjang yang sudah katakan memang idealnya imamnya seperti itu. Tapi dari mana didapatkan manusianya mampu menjawab sementara seperti ini keadaannya? Nah, mungkin untuk itu mohon penjelasan mungkin dari narasumber. Kami terpikir arah ke situ. Sekian banyak yang harus dikuasai, dari mana kira-kira insannya yang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Superman, Pak. Iya, Superman. Yang kita butuhkan ini seorang manusia super. Betul, Pak. Yang bisa menjawab semua kebutuhan masyarakat. Dari mulai anak lahir, oek sampai mati dikubur. Dia tanggung jawabnya memang. Betul. Dari mana sumber daya manusianya? Itu pertanyaan yang luar biasa. Dari mana jawabannya, Pak? Pesantren. Sesuatu yang sangat kita lupakan dari dulu. Kita kan selalu mengingatkan anak kita, belajar yang bagus lah, biar kamu kerja, dapat duit. Begitu kan? Tapi kita melupakan asasnya yang sebenarnya. Kita melupakan, maaf ya Pak ya, kita maaf nih kalau saya salah nih, kalau saya lancar. Kita melupakan Allah di situ. Rezeki itu Allah yang ngatur. Kamu jalan aja, jalan aja, lakukan saja. Aku yang ngatur, kata Allah. Rezeki itu aku yang ngatur. Mohon izin ya Pak ya, apakah dari dulu kita sampai sekarang pernah terpikir bahwa kita akan menjadi orang yang seperti ini? Bercita-citakah kita akan jadi orang yang seperti ini, Pak?
Tidak. Tapi Allah yang ngatur, kamu jadi ini, kamu jadi itu, kamu jadi anu, begitu. Prosesnya itulah yang kita jalankan. Kembali ke SDM-nya, mana? SDM-nya itu ada Pak, pesantren. Dan pesantren yang sudah kita lupakan itu adalah pesantren Salafi. Bukan pesantren Salafi, maaf ya Pak ya, yang ada di Saudi Arabia datang ke sini Salafi. Mohon maaf, ciri-cirinya celana cingkrang, jenggot panjang, kemudian jidatnya hitam. Apakah itu dia boleh? Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Bagus. Mohon maaf loh, bukan saya menyalahkan kepada kelompok mereka, tidak. Iya, tidak. Tapi khawatirnya orang yang mempunyai ciri-ciri itu, mereka kemudian menjadi kelompok-kelompok tersendiri yang akhirnya mengkafirkan saudaranya. Kelompok sendiri itu kemudian dia meninggalkan saudaranya yang lain karena merasa kelompoknya itulah yang paling hebat. Itu yang dikhawatirkan Pak. Salafi yang di sini yang saya maksud adalah pesantren yang memang menginginkan tujuannya itu menjadi guru umat. Banyak Pak di sini Pak Ustadz, yang ini kita lupakan. Padahal mereka itulah yang kita butuhkan. Di Salafi Pak, mohon maaf, kita belajarnya itu belajar agama. Tapi apakah agamanya itu agama ibadah mahdhah? Tidak. Agama yang lain ada yang disebut dengan muamalah selain fikih. Nanti di Salafi ini salah satunya adalah yang ada kitabnya itu kitab dari Imam Syafi'i yang sangat jarang dibedah. Namanya kitab Al-Iqtisadiyah. Kitab perniagaan, bisnis bro. Iya, bisnis. Itu yang jarang dibedah. Padahal itu yang luar biasa sekali. Kalau itu dibedah, nanti tidak hanya fikih saja yang akan ada di sini bahasannya. Muamalah, bagaimana kita melakukan akad, bagaimana kita melakukan macam-macam yang ada sekarang ini yang di perbankan. Yang syariah sekarang lagi booming, itu semuanya dibahas Pak di pesantren Salafi. Tapi sekali lagi kita selalu tinggalkan ini, padahal ini yang kita butuhkan. Oke, anggaplah anak-anak kita, generasi kita yang sekarang ini, oke, anggaplah mereka kita akan masukkan ke Salafi. Lalu mereka bagaimana ya? Nah, sekali lagi nih, kita berhitung-hitung deh, kita hitung ya. Kalau kita sekolah SD berapa tahun Pak? 6 tahun. Setelah itu SMP atau setara berapa tahun? 6 tambah 3? 9. Kemudian setelah itu SMA setara berapa tahun? 3 tahun. Berapa jumlahnya? 12 tahun. Dapat apa Pak kita belajar sampai SMA? Nggak tahu Pak ya? Dapat ijazah. Betul. Tapi kalau kita masukkan kita Pak, kalau kita masuk ke pesantren Salafi yang sebenarnya di sini, ini luar biasa Pak. Luar biasa. Satu, pemahaman agama yang sebenarnya kita sudah kuat. 6 tahun sudah kuat, luar biasa. Ya. Kemudian 3 tahun kita mencoba untuk menambah bukan hanya pemahaman agama lagi, ya, tapi masuk ke muamalahnya, ke bisnisnya. Ditambah lagi kalau kita ada penguatannya tahfiz Quran. Tahfidnya di pesantren tidak seperti tahfid kita di lembaga-lembaga yang sekarang Pak. Lembaga sekarang itu hanya bisa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah ila akhirih, amin, selesai. Maksudnya gimana? Cuma hafalan. Tapi kalau di pesantren ilmu alatnya itu juga dikuatkan. Itu yang dilupakan sekarang. Ilmu alatnya tidak dipakai. Padahal ilmu alat itu mengantarkan dia memahami apa yang dia hafalkan. Dari ilmu alat itu akan mengantarkan dia untuk mengejawantakan apa yang dia hafalkan dan dia baca.
Itu yang kita selalu lupa. Baik, kalau kita kuliah setelah belajar nih 12 tahun, kita kuliah berapa tahun Pak? S1 4 tahun, 12 tambah 4 16 tahun. Setelah itu kita bergelar sarjana. Baik, apa yang kita dapat Pak? Ijazah. Kertas lagi. Baik, apa yang kita bisa lakukan Pak? Hampir tidak ada. Iya kan? Baik, kalaulah kita masuk ke perusahaan, kita masuk ke pegawai negeri dan sebagainya. Oke, kita masuk kerja. Berapa penghasilan yang kita miliki? Berapa penghasilannya? UMR lah. Berapa UMR di sini? 4 juta? 1.800.000. S1. Iya. S1 16 tahun belajar. S1 dapatnya 1.800.000. 1.800.000 kalau kita dagang dapat apa itu Pak? Kita dagang apa Pak? 1.800.000 sebulan. Ya? Es krim? Dagang sayur. Dagang sayur. Beneran, dagang sayur. Lebih Pak. Es krim lebih Pak. Luar biasa, 1.800.000, belajarnya 16 tahun. Tapi kita melupakan orang-orang yang pesantren. Coba setelah kita selesai nih, kuliah selesai. Udah, baik. Siapa yang menjamin rezeki itu? Nah, itulah yang kita lupa. 1.800.000 itu kecil bagi seorang pengusaha. Pengusaha itu bukan bisnis yang besar, enggak. Kita bekerja sendiri-sendiri, dagang. Dan itu luar biasanya orang Sumatera Barat, kuatkan di dagang. Betul itu. Benar, dagang. Kenapa? Kalau dagang itu memang luar biasa rezekinya yang kita dapatkan. Sekarang kita dapat 100.000 satu hari ini. Keuntungan kan paling tidak 30%. 30. Iya kan, 30.000. Apakah besok kita akan dapat 30.000 juga keuntungannya, bersihnya? Malah bisa lebih dari 200.000 bersihnya. Meskipun kita juga kadang nggak terima apa-apa, betul. Tapi jika dikumulatifkan dalam 1 bulan, ya, daripada kita bekerja yang 1.800.000 UMR, kalau kita dagang itu bisa 4 bahkan 5 kali lipat kita dapatkan. Betul ya Pak ya? Ya benar ya Bu? Kalau orang dagang memang begitu. Maka Rasulullah jadi seorang pedagang, bukan Rasulullah jadi seorang katib, bukan seorang sekretaris, bukan. Jadi seorang pedagang. Begitu. Baik. Salafi. Kembali ke pesantren. Kira-kira anak-anak yang sudah mondok dari pesantren, mereka akan kita apakan? Ilmunya sudah cukup loh Pak, sudah 16 tahun Pak, luar biasa. Jadi master itu, udah jadi profesor luar biasa itu 16 tahun. Tapi kalau kita mau benar-benar serius, iya Pak ya, itu kalau kita berikan kesempatan mereka untuk memimpin jadi imam masjid, mumpuni Pak, luar biasa itu. Tapi kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada mereka. Nah, kau duduklah di sini, pimpin kami di masjid. Berapa UMR Muna, kami jamin. Itu loh, dijamin Pak, harusnya. Kalau yang itu terjadi, insya Allah semuanya berkah. Benar-benar al-barakatuh ziyadatul khair. Al-barakah ziyadatul khair. Udah bagus, ditambah lagi bagus. Rezekinya udah bagus, ditambah lagi rezeki bagus lagi. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Kata Rasulullah kan bilang begitu. Udah nambah lagi. Bukan yankos, tapi yazdad. Kan kira-kira